Annyeonghaseyo. Selamat datang di All New Season What IR Students Say, sebuah acara yang menjadi wadah bagi mahasiswa HI untuk memberikan opini mereka seputar fenomena ilmu hubungan internasional. Sebelum kita lanjut, mungkin kalian bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari Rifat. Halo, saya Rifat Enjak Dimara, biasa dipanggil Rifat, saya angkatan 2015. Saya Amy, dan nama lengkap saya Kang Dongju, HI 2015. Nama saya Chang Yun-young, saya juga anak HI yang angkatan 15. Nah, penasaran kan? Kita udah mulai dengan Annyeonghaseyo. Terus kita juga membawa dua warga Korea Selatan yang menjadi mahasiswa HI di program sarjana. Topiknya kira-kira apa sih? Stay tuned. Selamat datang di All New Season What IR Students Say. Kali ini saya, Hafiz Mulia, akan berbicara dengan mahasiswa HIUI yang keren-keren tentang topik yang sedang hangat, yaitu reunifikasi Korea. Kali ini yang menjadi pembicara kita adalah Rifat, Amy, dan Yun. Yuk simak obrolan kita. Pertanyaan pertama, mungkin kita bisa mulai dengan yang simpel-simpel aja kali ya. Apa sih yang Rifat dan Amy tahu tentang reunifikasi Korea? Fakta-fakta yang mungkin kalian tahu. Amy dulu, silahkan. Sejauh yang saya ketahui, reunifikasi Korea pernah terjadi, tapi tidak pernah berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun itu hanya berupa pernyataan saja. Oh, hanya pernyataan dan mungkin tidak ada yang lanjutnya lagi? Oke. Kalau menurut Rifat? Kalau saya sih mungkin akan menanggapinya secara trivial aja ya, bahwa kita tahu bahwa proses pengamanan Kim Jong Un ini itu kan ketat banget tuh. Nah, yang satu fakta menarik itu yang bisa kita lihat adalah bahwa Kim Jong Un tuh membawa toilet sendiri. Waduh. Bawa toilet sendiri. Nah, tapi sebenarnya secara umum tuh memang Kim Jong Un tuh kalau pergi kemana-mana tuh selalu membawa pengamanan toilet itu. Nah, kenapa? Karena menurut staf ahlinya, dia justifikasinya adalah disebutkan bahwa kalau hasil ekskresi dari proses pembawaan toilet itu memiliki informasi status kesehatan sang pemimpin. Jadi jika dibiarkan itu mungkin dapat berpotensi untuk disalahgunakan. Sebenarnya kita mulai masuk nih ke obrolan-obrolan yang sedikit HI, yaitu kira-kira menurut Rifat dan Yun, itu sudut pandang HI dalam reunifikasi Korea ini seperti apa ya? Apa sih maksud kedua negara ini sampai-sampai mereka ingin melakukan pertemuan ini? Karena kita tahu semenjak tahun 1950-60 mereka sudah berperang satu sama lain. Mungkin boleh dimulai dari Yun dulu. Iya, terima kasih. Sebenarnya emang ada beberapa alasannya kenapa perjanjian antara kedua Korea tidak diikuti selama ini. Ya, emang ada faktor structure antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Tapi ada faktor yang utama. Nah, itu Korea Selatan dan Korea Utara mereka melakukan tidak pasti. Mereka tidak percaya, mereka saling tidak percaya diri. Nah, Korea Utara mereka mau reunifikasi di bawah komunisme. Korea Selatan mereka mau reunifikasi dalam tatanan demokrasi liberal. Tapi yang kita tahu itu setelah perang dingin selesai dan setelah sosialisme telah luntur, Korea Utara hanya mencari strategi, hanya mencari caranya untuk selamatkan diri itu. Nah, saat ini yang faktanya Kim Jong Un dia berusaha membangun sistem sufficiency gitu. Jadi menurut Yun, mereka punya maksud masing-masing, terutama Korea Utaranya itu punya usaha. Mereka tidak punya
apa ya, bantuan dari belakang, sokongan yang cukup kuat. Jadi makanya dia melakukan hal ini demi mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Iya. Dan untuk Korea Selatan mungkin maksudnya adalah bisa menyebarkan demokrasi liberal di Korea Utara dan menggabungkannya dalam reunifikasi Korea. Sudut pandang yang menarik. Kalau untuk Rifat sendiri seperti apa? Nah, mungkin kalau saya sebagai mahasiswa HI tadi menarik apabila kita meninjau argumentasi dari Yun mengenai perspektifnya dari level negara. Nah, saya mau nariknya lagi dari level sistem, bahwa sebenarnya pertemuan dua Korea ini atau dinamika nuklir yang ada di semenanjung Korea ini, teman-teman, kita bisa lihatnya dari level sistem. Nah, gimana tuh caranya kita melihatnya? Kalau menurut saya sih kita nggak bisa nih yang namanya mengabaikan peran great power di semenanjung Korea ini, dimana posisi great power di sini itu adalah peran Amerika Serikat dan tentunya adalah Tiongkok, dimana peran Amerika Serikat itu ada di sisi Korea Selatan dan Tiongkok itu berada dalam sisi Korea Utara. Nah, kenapa kedua negara ini tuh berperan penting dalam memahami konteks pertemuan dua Korea ini? Hal ini dikarenakan Amerika Serikat itu tuh dia sedang butuh mitra atau partner untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok di Asia Timur. Dan di sini juga kita bisa lihat juga bahwa terdapat kentalnya kekhawatiran Tiongkok akan kehadiran tentara Amerika Serikat di Korea Selatan yang mungkin nantinya bisa berbalik untuk menyergap Tiongkok di kemudian hari, karena kan who knows, ya siapa yang tahu. Nah, oleh karena itu baik Korea Selatan maupun Korea Utara itu tuh didorong penuh oleh baik Tiongkok maupun Amerika Serikat agar dinamika nuklir di semenanjung Korea ini nantinya itu tidak merugikan kedua negara besar tersebut. Jadi tentunya kita nggak bisa menafikan bahwa peran great powers itu Ya. matters ya di dalam isu ini ya. Isu Kita perlu melihat nasionalitasnya. Meskipun mereka tentunya bertindak sebagai sovereign nations, tetap kepentingan great powers di kawasan tidak bisa dilupakan begitu saja. Nah, ini pertanyaan buat Amy dan Yun. Menurut kalian, sikap apa sih yang seharusnya diambil oleh kita sebagai pengamat HI dan mungkin buat teman-teman yang sedang menonton juga, baik dari latar belakang HI atau tidak? Haruskah kita skeptis? Haruskah kita positif bahwa wah ini akan terjadi reunifikasi Korea, atau mungkin kita hanya akan mengabaikan karena dua pertemuan sebelumnya tidak berakhir apa-apa? Mungkin boleh dimulai dari ini. Saya lebih skeptis karena deklarasi udah beberapa kali terjadi, tapi tindakan-tindakan Korea Utara balik lagi. Terlebih Kim Jong Un juga baru beberapa bulan yang lalu dia bertindak berbeda. Kim Jong Un itu tadinya mungkin yang sangat berusaha mengirimkan nuklir, terus sekarang tiba-tiba bertindak lebih baik ke Korea Selatan dan Amerika. Jadi kita tetap harus skeptis ya. Kalau menurut Yun? Kalau menurut saya siapkan 3 hipotesis. Yang pertama dalam progresif, yang kedua dalam konservatif, yang ketiga dalam individu Kim Jong Un. Nah, kalau yang pertama hipotesis dalam progresif, Kim Jong Un dia memiliki keinginan untuk memimpin masyarakat yang berbeda dari ayahnya, dari kakaknya Kim Il Sung, Kim Jong Un. Dia mungkin berpikir bahwa Korea Utara harus mengejar perubahan dengan cara apapun. Nah, sebenarnya di Korea Utara ada pasar namanya Jangmadang. Di Jangmadang, warga Korea Utara mereka bisa beli flash USB diam-diam, gitu, terus mereka bawa di rumah, terus mereka di rumah mereka bisa nonton film-film Korea, drama Korea gitu. Jadi dalam situasi ini mungkin Kim Jong Un dia berpikir, wah ini udah sulit ya mengkontrol perubahan budayanya gitu. Kalau hipotesis dalam konservatif ada asumsinya yang diadopi partai konservatif. Partai konservatif mereka berpikir, nah ini cuman strategi Korea Utara, ini cuma strategi Korea Utara. Mereka
seperti kasus-kasus yang sebelumnya, mereka Korea Utara mereka pura-pura negosiasi dengan Amerika Serikat dan mereka bertujuan untuk mendapatkan waktu dan melepaskan saksi dari internasional dari Amerika Serikat gitu. Kalau hipotesis si individu Kim Jong Un, kalau menurut saya Kim Jong Un dia menjadi pemimpin di Korea Utara perumuran akhir 20-an. Nah, jika kalau dia tidak memiliki masalah kesehatan, dia bisa hidup ya, dia bisa memimpin Korea Utara selama 50 tahun gitu seperti kakaknya gitu. Nah, tapi tapi mereka Kim Il Sung sama Kim Jong Un sebenarnya mereka cuma pernah datang di Cina sama Rusia gitu. Jadi mungkin Kim Jong Un berpikir, wah, selama depan 50 tahun, aku juga emang harus hidup seperti mereka ya, gitu. Sebenarnya Kim Jong Un dia sudah sekolah di Swiss. Jadi kalau menurut saya dia sudah pikirnya udah terbuka, gitu. Jadi mungkin ada motif Dorongan ya. Mungkin ada dorongan, mungkin ada motif pribadinya untuk perubahan Korea Utara baru-baru ini gitu. Oke, jadi menurut Yun akan ada 3 pandangan yang berbeda terkait sikap-sikap yang harusnya kita ambil, dan ini tergantung dari latar belakang yang mana ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat aja. Menurut 3 dari kalian, Yun dan Amy sebagai warga Korea Selatan dan Rifat sebagai warga Indonesia, prediksinya seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya, utopia Kim Jong Un bukanlah negara bertahan hidup dengan senjata nuklir. Kim Jong Un dia percaya bahwa Korea Utara juga bisa tumbuh seperti Cina. Nah, Korea Utara sudah mempersiap pembukaan dan marketisasi ekonomi gitu. Kim Jong Un mungkin berpikir bahwa Korea Utara bisa bertumbuh kalau sanksinya dicabut gitu. Nah, tapi menurut saya dalam penjelasan ini mungkin ada pertanyaannya. Setelah pertumbuhan ekonomi, apakah tidak ada halangan terhadap kekuatan dari Kim Jong Un? Menurut teori liberal, jika negara otoriter membuat pertumbuhan cepat, warga akan memiliki kecenderungan sama tidak mempercayai dengan sistem dan rezimnya gitu. Nah, namun partai komunis Tiongkok mereka mempertahankan rezimnya, sistemnya sambil pertumbuhan tinggi. Oke. Menurut Yun seperti itu, bahwa Korea Utara akan bisa mempertahankan rezim sembari meningkatkan pertumbuhan ekonominya seperti itu ya. Jadi rezim tetap sama seperti Tiongkok, namun liberalisasi tetap berjalan, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Kalau menurut Amy? Walaupun saya tadi bilang saya skeptis, tapi mungkin hasilnya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Akan ke arah reunifikasi? Menurut Amy? Iya, itu menjadi tahap pertama. Oke. Untuk Rifat sebagai warga Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia yang biasa dan mungkin hanya sebatas mahasiswa HI, saya memahaminya bahwa proses reunifikasi Korea Selatan ini ya teman-teman menjadi sebuah long term subject ya, jadi sebuah dinamika yang terus berjalan dan tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari saja. Sehingga sebenarnya kalau untuk masalah prediksi itu masa depan itu masih abu-abu karena terlalu banyak variabel yang harus kita perhatikan juga nantinya. Saya sendiri sih sebenarnya masih sulit untuk membayangkan kedua negara tersebut untuk bergabung menjadi satu kalau tidak diiringi dengan pembayaran kos yang cukup, karena kan untuk biaya reunifikasi itu tuh kosnya tuh nggak sedikit. Jadi menurut Rifat mungkin kalau misalnya bisa saya sederhanakan adalah variabel-variabel tersebut masih belum terlihat jelas ya arahnya akan kemana, dan mungkin juga adanya biaya yang amat besar bagi kedua negara untuk melakukan reunifikasi itu menjadi halangan-halangan tersendiri yang harus diatasi jika benar-benar ingin melakukan reunifikasi.
Nah, setelah pertanyaan yang serius-serius, pastinya kita mau refreshing dong. Kali ini saya akan menanyakan 5 pertanyaan quick quiz, pertanyaan-pertanyaan cepat yang akan dijawab sama mereka seputar kebudayaan-kebudayaan yang sedang mendunia ini dari Korea. Oke, dari Rifat, Amy, sama Yun ya jawab ya. Quick quiz pertama, Twice atau SNSD? SNSD. Twice. 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 Nah, 101 atau BTS? 101. Ono. BTS. 101. Goblin atau Descendants of the Sun? Goblin. Goblin. Bibimbap atau ramyeon? Ramen. Info. Ramen. Oh iya, ramyeon. Seoul atau Busan? Seoul. 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 Busan deh. Kasihan. Oke, segitu dulu, segitu aja. Segini dulu dari saya di episode yang ini terkait reunifikasi Korea. Saya Hafiz Mulia. Sampai jumpa di What I Shouldn't Say selanjutnya.